Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita dan dalam kasih Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Kita percaya kita boleh ada sampai hari ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema siapa yang lebih superior yang akan dilayani oleh penginjil Kris Cahyadi dari Badan Misi WEK Surabaya. Kami berterima kasih untuk pelayanan Evangelis Kris Cahyadi. Allah telah mencurahkan belas kasih dan anugerahnya dengan memanggil kita datang beribadah di hari ini. Mari siapkan diri kita menyambut kasih-Nya. Mari kita siapkan hati untuk beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Bacaan bertanggapan kita hari ini terambil di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 11 sampai 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Mari kita datang memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang
Bapa, kami berterima kasih untuk kasih karunia yang selalu cukup bagi kami. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, kami tahu itu karena belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami boleh berelasi dengan Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh mengerjakan hidup di dalam keselamatan. Dan Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami menghargai ibadah ini sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk bisa bernyanyi, memberikan hati, memberikan tubuh kami seutuhnya kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima pujian kami, sembah kami sebagai respon atas keselamatan yang besar bagi setiap kami. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini terambil di dalam Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dialah Yesus kekuatan kita, dialah jalan, kebenaran, kebangkitan dan hidup yang mengalahkan maut untuk mengasihi kita. Mari kita memuliakan Dia, bersorak bagi Dia. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
Sang Allah Immanuel itu adalah Allah yang setia di setiap langkah hidup kita. Tangannya selalu menuntun kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be Forever I will sing Your praises. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Mari saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita menundukkan hati kita ke hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu.
Kami mau menyerahkan pergumulan kami ke hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel yang berjanji menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan kepercayaan itulah kami berani Tuhan menghadap Engkau dengan kerendahan hati untuk memohon pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Kami Tuhan mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Provinsi NTT sekarang. Kau yang tahu Tuhan, ada bencana alam yang terjadi, banyak orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan kepunyaan harta milik mereka, kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan pengharapan untuk hidup di masa depan. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan, tolong hiburkan mereka. Tolong nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi sekarang. Dan tolong gerakkan setiap kami hati anak-anak-Mu supaya kami juga bisa menolong teman-teman kami di sana, rekan-rekan kami di sana. Sehingga di dalam kondisi sulit ini pun mereka tidak merasa sendiri. Mereka melihat ada banyak orang yang peduli dengan mereka. Terutama Tuhan sendiri yang bekerja di dalam segala sesuatunya. Dan saat ini kami datang juga Tuhan berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami masing-masing. Kau yang tahu Tuhan, ada pergumulan relasi antara suami istri, antara anak orang tua, semua kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kami keluarga yang sedang menghadapi krisis ekonomi, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan hikmat supaya kami bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan di keluarga kami. Mengelola pekerjaan, mengelola keuangan, apapun Tuhan. Sehingga itu kami bisa kerjakan, kami bisa pergunakan baik-baik demi menghidupi keluarga. Dan kami datang berdoa juga untuk gereja kami. Untuk pemilihan majelis ke depannya, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu siapa anak-anak-Mu yang paling tepat untuk bisa memimpin, mengarahkan, bekerja dengan baik untuk gereja ini, bagi masa depan gereja. Tuhan gerakkan hati setiap anak-anak-Mu, berikan tanggung jawab yang baik Tuhan. Sehingga gereja kami punya masa depan yang sehat, punya masa depan yang terarah dengan jelas. Dan tentunya mengikuti visi dari Tuhan, bukan visi dari manusia. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya dengan kekuatan firman-Nya kita dapat berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam badai sekalipun, anugerah-Nya yang cukup bagi kita. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langit,
berdamai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Nanti kita bisa melihat di Alkitab kita masing-masing atau mungkin di Alkitab elektronik yang kita miliki. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang menaikkan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, saya mau menunjukkan sebuah foto buat kita. Kalau Bapak Ibu melihat foto ini, gambar ini, apa reaksi Bapak Ibu sekalian ketika melihat dia masuk ke dalam gereja, ikut ibadah, dan bahkan menjadi pembawa firman Tuhan? Coba pikirkan baik-baik. Apa kira-kira reaksi kita? Kemungkinan besar saya mencatat beberapa yang bisa menjadi reaksi dan penilaian kita ketika orang tersebut masuk ke dalam gereja, kemudian menyampaikan firman Tuhan adalah, mungkin ada yang akan berkata, waduh, ini pendeta atau preman ya. Karena kita lihat bahwa gayanya sangat berbeda sekali. Dia punya tato dan dia wanita, tetapi memiliki gaya yang sangat jauh berbeda dengan kita. Mungkin juga ada yang berkata, wah, hamba Tuhan ini tidak tahu etika. Masa dia datang ke gereja dengan gaya dan model yang seperti ini? Mungkin ada juga yang akan berkata, wah, ini pemimpin kita salah mengundang hamba Tuhan. Masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan, penilaian-penilaian yang bisa muncul ketika kita melihat gambar tersebut. Pertanyaan untuk kita adalah, kenapa kita bisa memberikan penilaian yang negatif terhadap dia? Kenapa kita bisa bereaksi bahwa orang ini tidak layak untuk menyampaikan firman Tuhan dengan model dan gaya yang demikian? Jawabannya sederhana, karena dia memiliki penampilan yang sangat berbeda dengan pemikiran kita tentang seorang hamba Tuhan. Kalau saya menunjukkan kita gambar hamba Tuhan dengan pakaian rapi, dengan gaya pakaian yang baik, dan semuanya kelihatan necis ya, kita tidak akan memberikan komentar yang negatif terhadap dia. Tetapi karena itu berbeda, akhirnya kita memberikan penilaian. Jadi penghakiman seringkali muncul karena orang lain berbeda dengan kita. Bisa berbeda pandangan, bisa berbeda kesukaan, bisa juga berbeda di dalam kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki ketika tidak sama dengan orang lain, itu seringkali menimbulkan kita membuat penilaian yang berbeda terhadap orang tersebut. Nah, menurut survei Barna, ini survei yang disampaikan oleh kelompok survei yang ada di Amerika, bahwa orang yang paling banyak menghakimi katanya itu adalah orang Kristen. Ini cukup menyedihkan. Jadi Barna membuat sebuah survei, dia memberikan wawancara kepada orang-orang di luar Kristen dan beberapa di antara orang Kristen, khususnya anak-anak muda, dan dia bertanya, bagaimana sebenarnya gambaran kekristenan dalam pandangan mereka? Apakah seperti Yesus atau kehidupan orang Kristen sebenarnya jauh berbeda dengan kehidupan Yesus? Dan hasil dari survei itu cukup mengagetkan saya. Karena dikatakan 87% orang-orang luar memandang kita sebagai orang yang sebenarnya jauh berbeda dengan Yesus. Jauh berbeda dengan ajaran Yesus yang memerintahkan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan lain sebagainya. Nah, hal yang mengagetkan juga, dia katakan bahwa 87% anak muda di luar Kristen menilai kekristenan itu sebagai kelompok orang yang suka menghakimi. Dan orang Kristen merasa mereka adalah kelompok yang paling benar. Itu penilaian mereka.
Dan yang lebih mengagetkan lagi, ada 53 anak muda Kristen dari usia 16 sampai 29 tahun yang mengatakan bahwa label suka mengampuni itu adalah istilah yang tepat untuk disematkan untuk orang Kristen. Ini anak-anak Kristen sendiri yang berbicara. Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Nah, anak-anak muda yang diwawancara itu melihat bahwa orang tua, guru, pendeta, pemimpin rohani mereka itu lebih banyak berfokus kepada kesalahan orang lain daripada menolong orang lain untuk hidup berfokus kepada Yesus. Ini satu survei yang mengagetkan. Rupanya penghakiman itu sesuatu yang begitu nampak dan nyata, sehingga anak-anak muda bisa menilai itu, bahwa kita orang Kristen lebih fokus kepada kesalahan orang lain daripada menolong orang lain. Nah, sebagai informasi, gambar tadi yang saya baru tunjukkan, itu adalah seorang hamba Tuhan, pendeta di Amerika, yang bernama Nadia Bolz-Weber. Dia adalah mantan punk, dia dulu pecandu narkotika, hidupnya hancur, kemudian Tuhan memulihkan dia. Setelah pertobatannya, dia membangun sebuah gereja yang diberi nama Rumah untuk Orang-orang Berdosa. Nah, dia memulai gereja ini karena dia melihat banyak gereja yang tidak siap menerima orang-orang yang aneh seperti punk, orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang mungkin gay, LGBT, dan lain sebagainya. Kita sepertinya alergi dengan itu. Itu sebabnya dia membangun sebuah gereja, satu komunitas, bahwa ada tempat di mana setiap orang berdosa diterima apa adanya di sana. Nah, dalam bacaan yang kita baca pada hari ini, Yesus menyebutkan dua orang yang pergi berdoa di Bait Allah. Yang pertama adalah orang Farisi, kita tahu dia adalah tokoh agama yang disegani. Dan yang kedua adalah pemungut cukai, kelompok yang dikategorikan orang Yahudi sebagai pendosa. Kenapa mereka pendosa? Karena mereka dianggap bekerja kepada penjajah, yaitu orang Romawi pada saat itu. Nah, menarik sekali isi doa dari kedua orang ini. Doa orang Farisi, orang yang beragama, seorang pemimpin, orang yang hebat itu, dia berkata begini dalam ayat 11. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara bisa lihat di sini, dalam doanya dia membuat sebuah penghakiman bahwa dia, orang Farisi ini, itu lebih baik daripada pemungut cukai yang datang ke Bait Allah untuk berdoa juga. Kemudian kita lihat isi doa dari pemungut cukai itu di dalam ayat ke-13, dia katakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sangat kontras sekali. Satu berdoa dengan menunjukkan semua kesalehan yang dia ucapkan, yang dia lakukan, dan semua atribut-atribut baik yang dia miliki. Tetapi yang satu tidak berani menengadah kepada Tuhan. Karena dia sadar betapa buruknya dia, betapa berdosanya dia, sehingga dia hanya berkata, Have mercy on me, God. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, Tuhan Yesus membuat satu statement yang menarik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, itu merupakan pernyataan yang Tuhan sampaikan untuk menunjukkan kenapa orang Farisi ini mudah menghakimi orang lain. Jadi dalam ayat 9, saya bacakan di sana dikatakan, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi rupanya perumpamaan ini disampaikan karena orang-orang yang ada di sekitarnya yang menjadi pendengar daripada firman yang dia sampaikan itu, banyak yang menganggap diri lebih benar dan yang memandang rendah orang lain. Jadi inilah dua hal yang membuat orang mudah menghakimi orang lain. Yang pertama, menganggap diri lebih benar.
Dan yang kedua, memandang rendah orang lain. Apa itu menganggap diri lebih benar dari orang lain? Ada terjemahan lain yang katakan itu seperti self-righteousness. Nah, self-righteousness itu artinya adalah seorang yang percaya bahwa dia lebih baik, lebih unggul, atau lebih superior secara moral dari orang lain. Saya ulangi sekali lagi. Seorang yang percaya bahwa dia lebih baik, lebih unggul, lebih superior secara moral dari orang lain. Jadi self-righteousness, orang yang menganggap diri baik, orang yang menganggap dirinya ini benar, itu adalah orang yang memandang rendah orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya ini moralnya jauh lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, orang yang merasa unggul atau merasa lebih baik dari orang lain akan cenderung mudah mengkritik, mudah menghakimi, dan menganggap rendah orang lain. Jadi kenapa orang Farisi dalam doanya dia mengungkapkan kebaikannya kepada Tuhan dan kemudian dia memandang sebelah mata kepada orang pemungut cukai yang ada di sampingnya? Karena itu tadi, dia merasa bahwa dia sudah melakukan semua ritual-ritual, dia sudah melakukan semua hukum-hukum Musa, dan itu ada kebanggaan di dalam dirinya, dan dia merasa dia tidak sama seperti orang lain. Nah, self-righteousness ini berbahaya sekali. Karena ketika kita melihat orang lain salah, tidak seperti standar kita akan langsung menunjukkan jari kita kepada dia bahwa dia jelek, dia buruk, dan dia lebih rendah dalam tanda kutip moralnya daripada kita. Nah, pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama pada hari ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang percaya yang tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengkritik, dan juga tidak mudah merendahkan orang lain. Saya berdoa supaya hari ini kita ditolong. Melalui beberapa kebenaran firman Tuhan kita dibawa kembali untuk melihat bagaimana agar hidup kita ini betul-betul dikenal sebagai orang yang mengasihi, orang yang bisa menerima orang lain, daripada dikenal sebagai orang yang suka menghakimi dan yang mengkritik orang lain. Nah, dari bacaan kita tadi ada beberapa prinsip penting sebenarnya yang bisa menolong kita untuk menjadi pribadi seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah kita perlu belajar melihat bahwa kita adalah orang yang broken, orang yang berdosa yang juga membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara perhatikan dalam bacaan yang baru kita baca tadi, ketika orang Farisi berdoa, dia menyampaikan semua kesalehannya. Dia membandingkan dirinya lebih baik daripada pemungut cukai. Dan dia merendahkan pemungut cukai yang ada di sampingnya. Tapi yang menarik, orang pemungut cukai ini tidak membalas doa itu. Nah, saudara, kalau saudara disindir-sindir, kecenderungan kita, tentu kita ingin membalas sindiran orang itu dan menunjukkan bahwa kamu sebenarnya tidak jauh lebih baik dari saya. Sebenarnya orang Farisi, orang pemungut cukai ini bisa berdoa, ya memang saya tidak seperti kamu, tetapi saya tidak semunafik kamu. Kamu kelihatannya baik. Yesus bahkan pernah menegur kalian seperti kubur yang dilabur putih. Di Alkitab tidak dicatat dia berdoa seperti itu, membalas sindiran dari orang Farisi. Tetapi yang dilakukan oleh pemungut cukai ini malah unik sekali. Kalau kita lihat, dia justru berdiri jauh-jauh dari altar, tidak berani menengadahkan wajahnya ke langit. Dia memukul-mukul diri. Kenapa dia memukul-mukul diri? Kenapa dia tidak berani menengadah ke atas? Karena dia sadar betapa kotor, betapa berdosanya hidupnya. Memukul diri dalam kebiasaan orang Yahudi itu merupakan satu kebiasaan menunjukkan satu penyesalan yang mendalam. Saudara ingat di Perjanjian Lama ketika orang-orang mereka disadarkan akan dosa dan kebersalahan mereka, itu biasanya mereka akan merobek pakaian mereka, kemudian mereka akan berpuasa dan mereka akan menaruhkan abu di atas kepala mereka sebagai tanda bahwa mereka betul-betul sadar betapa salahnya mereka, betapa berdosanya mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dia sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya, dia begitu kotor.
Nah, jadi ketika kita menyadari betapa brokennya hidup kita, ketika kita menyadari betapa bobrok dan betapa tidak layaknya kita akan menghargai kasih karunia Allah. Kita tidak punya waktu untuk menunjuk kesalahan orang lain seperti orang Farisi ini, tetapi kita justru meminta anugerah dan kita juga meminta kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini prinsip yang sangat penting. Kita harus tahu bahwa kita broken. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, semua orang-orang di gereja kita, siapapun itu, mungkin pasangan kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita, mungkin yang lainnya, kita semua adalah orang broken, tetapi orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita sadar ini akan menolong kita untuk tidak mudah menjudge dan menghakimi dan mengkritik orang lain. Dalam 1 Korintus 15, Paulus pernah katakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, dia katakan begini, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Wow. Saudara tahu Rasul Paulus adalah seorang yang begitu terkenal, orang yang sangat hebat, seorang pemimpin, dia penanam gereja yang handal, itu gereja bisa tersebar di banyak daerah di Asia karena dia memberitakan Injil. Tapi dia sampai kepada satu titik, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Coba kita renungkan sebentar tentang kebenaran ini. Paulus merasa bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, dan bukan hanya itu. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 9, dia berkata, Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat. Jadi ada dua hal yang diungkapkan oleh Paulus yang dia tulis di dalam surat-suratnya. Yang pertama, dia adalah orang yang paling berdosa, tetapi yang kedua dia juga katakan dia orang yang paling hina. Wow. Ini sesuatu yang sungguh-sungguh menyentuh hati saya. Karena seperti yang saya katakan tadi, Paulus bukan orang bodoh, Paulus bukan orang biasa, tetapi dia adalah pemimpin yang sangat terkenal, tapi dia betul-betul sadar siapa dirinya, dia orang yang paling berdosa. Pertanyaannya untuk kita adalah, mengapa dia bisa melihat bahwa dia ini adalah orang yang paling berdosa? Bagaimana Paulus yang pintar, yang terkenal, pemimpin Yahudi, perintis jemaat yang handal itu bisa berkata bahwa aku adalah orang yang paling berdosa dan paling hina di antara semua rasul? Bagaimana dia bisa mengungkapkan itu? Jawabannya satu, karena dia mengenal siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tahu siapa kita tahu bahwa kita ini adalah debu dan tanah saja. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi sombong. Dalam 2 Korintus 2 ayat 3 dan 5 Paulus berkata demikian. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan semua keberhasilan, semua yang saya lakukan yang begitu kalian anggap hebat dan lain sebagainya, ingatlah, semua itu adalah pekerjaan Allah. Kesadaran bahwa dia ini sebenarnya nothing. Kesadaran bahwa dia sebenarnya ini tidak ada apa-apanya. Itu yang membuat dia betul-betul sadar bahwa ya, apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan, semua hasil yang ada, itu adalah anugerah Tuhan. Dan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, Paulus katakan begini, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus sadar, dia katakan bahwa dia mengandaikan orang percaya sebagai bejana tanah liat. Saya kaget, kenapa dia tidak mengandaikan orang percaya itu seperti besi yang begitu tahan dan kuat, atau baja yang ketika dipukul, perlakukan dengan segala macam itu bisa tahan. Itu kan gambaran yang heroik ya, gambaran yang hebat, karena kita ingin menjadi orang Kristen yang seperti itu, tahan banting dan lain sebagainya.
Tetapi dia mengandaikan orang Kristen dengan satu istilah, bejana tanah liat. Saudara tahu, bejana tanah liat adalah bejana yang rapuh, mudah hancur. Paulus ingin katakan bahwa sebenarnya dirinya adalah rapuh. Dirinya tidak punya apa-apa. Saudara tahu, kita ini diciptakan dari debu dan tanah. Dan Paulus ingin ingatkan bahwa semua kekuatan yang berlimpah-limpah, dia katakan, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu, kesadaran bahwa kita ini hanya debu dan tanah, kesadaran bahwa kita ini orang berdosa yang broken, akan menolong kita untuk tidak mudah menjudge orang lain. Kita sebenarnya lebih buruk daripada orang-orang yang lainnya. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia katakan, aku orang yang paling berdosa dan aku orang yang paling hina. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang seperti itu, kita akan bisa bermurah hati dengan orang lain. Kita tahu mereka juga broken, mereka juga hancur, tapi saya juga hancur. Saya juga sebenarnya hanya debu saja yang hanya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya orang yang menyadari keberadaannya itu, dia akan seperti pemungut cukai itu, dia bisa berkata, have mercy on me, God. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Saya berdoa supaya attitude ini ada di dalam kehidupan kita. Bahwa kita orang berdosa, orang yang broken, yang membutuhkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya lagu Amazing Grace itu begitu terkenal, karena itu lahir dari kesadaran bahwa dia orang yang hancur, orang yang broken. Tetapi Tuhan di dalam anugerahnya mengangkat dan menemui dia. Yang kedua, yang dapat menolong kita untuk menjadikan kita sebagai orang yang sungguh-sungguh bisa menghargai orang lain dan tidak mudah mengkritik orang lain adalah kita perlu belajar untuk melihat diri kita dengan kacamata kasih. Melihat diri kita dan melihat orang lain dengan kacamata kasih. Dalam buku Emotionally Healthy Spirituality yang ditulis oleh Pete Scazzero, dia mengutip seorang teolog Yahudi yang bernama Martin Buber. Kalau kita ingin memiliki relasi yang baik dengan orang lain, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang seperti yang dimiliki oleh Kristus, kita harus memandang orang lain sebagai thou dan bukan it. Apa yang dimaksudkan oleh Buber memandang orang lain sebagai thou dan bukan it? Thou itu merupakan satu istilah engkau dalam bahasa Inggris kuno yang menunjukkan hormat. Itu seringkali kalau kita lihat lagu-lagu, apa yang disematkan untuk Tuhan itu dipakai kata thou, itu penghormatan. Jadi Buber ingin mengatakan bahwa kita perlu melihat orang lain sebagai pribadi yang terhormat, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh unik. Mereka adalah karya ciptaan Allah yang istimewa. Mereka adalah pribadi yang sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh melihat orang lain seperti barang, saudara. Tapi kita harus melihat orang lain sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Saudara tahu, Alkitab katakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bagaimanapun buruknya orang lain, ingatlah itu adalah handmade dari Tuhan. Itu adalah buatan tangan Tuhan. Mereka adalah ciptaan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sendiri bilang mereka adalah biji mataku. Artinya mereka sangat berharga di hadapan Tuhan dan sangat dikasihi oleh Allah. Dan kasih Allah itu ditunjukkan dengan dia rela mati untuk kita. Kematian Kristus menunjukkan betapa berharganya Anda dan betapa berharganya saya di hadapannya. Dia rela datang ke dunia untuk mau menebus kita yang sebenarnya sampah, yang sebenarnya tidak ada apa-apanya.
Paulus, saya suka Paulus, saya banyak mengutip Paulus di sini ya. Dalam Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah saudara, kata buatan Allah dalam bagian ini, itu dalam bahasa Yunani diterjemahkan poema. Poema atau poemo itu berarti masterpiece atau mahakarya. Dengan kata lain, kalau saya mau terjemahkan, karena kita ini adalah poema, karena kita ini adalah masterpiece. Saudara tahu masterpiece? Masterpiece itu adalah karya, mahakarya. Dan Paulus ingin katakan, kita ini adalah mahakarya dari ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sadar bahwa orang lain yang ada di sekeliling kita, mereka adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan yang sama yang kita miliki, yang ada di dalam kehidupannya. Ini membuat kita bisa menghargai orang lain. Kita cherish mereka sama seperti Kristus menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya berdoa supaya kita diberikan mata ini. Kita bisa melihat orang lain sebagai pribadi yang bermartabat. Buatan tangan Allah yang dikasihi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara melihat di sekeliling saudara, ada orang Surabaya bilang bencekno ya. Ingat, dia adalah masterpiece. Dia adalah pribadi yang diciptakan oleh Allah. Cuman dia belum menyadari itu dan Allah ingin membawa dia kembali. Dan kita perlu melihat mereka dalam kacamata Allah. Yang terakhir, bagaimana agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa menerima orang lain. Tidak mudah mengkritik, tidak mudah melihat sisi jeleknya, dan tidak mudah menghakimi. Yang terakhir adalah kita perlu belajar mengerti kebenaran ini, bahwa penerimaan itu membawa pertobatan yang sejati. Penerimaan itu membawa pertobatan yang sejati. Kita sudah, di dunia kita ini sudah banyak dipenuhi dengan orang yang suka menghakimi. Kita memerlukan orang-orang yang mau menerima orang lain apa adanya. Nah, hal yang menarik dalam kisah yang kita baca tadi adalah bagaimana Yesus berkata bahwa Tuhan menerima doa dari pemungut cukai itu dan membenarkannya. Jadi rupanya pandangan Tuhan itu sangat berbeda dengan pandangan orang Farisi. Orang Farisi melihat bahwa orang pemungut cukai ini adalah pendosa. Tetapi Tuhan melihat pendosa ini, orang pemungut cukai ini adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan menerima dia. Dengan semua kekurangannya. Dengan semua yang jelek yang ada di dalam dirinya, Tuhan tidak menunjukkan tangannya kepada dia. Kamu orang berdosa, kenapa datang ke sini? Tidak. Tetapi ketika dia datang dengan kerapuhannya, Tuhan Yesus mengatakan, aku menerima engkau. Dia dibenarkan ketika dia pulang dari situ. Seberapa banyak kita sering bersikap seperti orang Farisi ini ya. Ketika ada orang yang jatuh, ada orang yang gagal, atau punya kelemahan, kita lebih banyak menghakimi mereka daripada menolong mereka. Seharusnya orang Farisi ini menolong pemungut cukai. Karena orang Farisi adalah pemimpin. Dia pemimpin agama, tokoh yang tahu tentang kebenaran. Harusnya dia menolong orang ini dan membawa orang ini untuk kenal kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan hanya menghakimi. Tapi Tuhan memiliki sikap yang berbeda. Dia tidak menghakimi, tetapi dia menerima orang ini apa adanya. Saudara, ini Tuhan kita. Dia tidak alergi dengan kelemahan kita. Dia tidak alergi dengan semua kekurangan, shortcoming, semua yang jelek di dalam diri kita. Dia tidak pernah alergi. Dia terima kita apa adanya. Dua bagian firman Tuhan sebagai penutup yang sangat memberkati saya tentang penerimaan Allah. Yang pertama adalah kisah tentang anak yang hilang.
Dari cerita itu dalam Lukas pasal 15 kita bisa melihat bagaimana hatinya Tuhan. Saudara tentu masih ingat kisah itu ya. Bagaimana orang tua ini memiliki 2 orang anak. Satu anak yang bungsu meminta harta kekayaan dari ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Saudara bayangkan kalau saudara punya anak meminta harta kekayaan sebelum kita meninggal. Itu satu tindakan yang sangat-sangat mencemarkan, memalukan. Itu seperti ingin mengatakan, engkau mati saja Pak, saya tidak perlu engkau. Tapi Alkitab mencatat orang tua itu memberikan warisannya. Kemudian anak ini pergi menghambur-hamburkan semua yang dia miliki, melakukan dosa, bersenang-senang. Dan akhirnya segala sesuatu yang dimiliki habis, hancur, dan hilang. Di dalam keterpurukannya, dan dia sampai bekerja di tempat peternakan babi yang sebenarnya tidak boleh orang Yahudi ke situ, dan dia makan ampas babi. Di tengah keterpurukannya itu dia ingat ayahnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Nah Bapak Ibu, sebenarnya dia kembali tujuannya bukan untuk bertobat, tapi dia ingin kembali supaya dia tidak kelaparan. Tapi saudara lihat, ketika anak ini kembali, anak yang terhilang, yang telah mempermalukan ayahnya itu. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 15 dikatakan di sana, ketika ayah itu melihat dari jauh anaknya, dia berlari. Saudara, ini satu tindakan yang luar biasa sekali. Dalam budaya orang Yahudi tidak ada orang tua yang berlari. Orang-orang tua itu penuh dengan kehormatan. Kenapa dia berlari? Karena dia ingin menunjukkan betapa dia sangat mengasihi dan merindukan anaknya. Dan bukan hanya dia berlari menemui anak ini. Kalau saudara baca dengan teliti dalam Lukas pasal 15 dikatakan di sana bahwa ayah itu memeluk dia. Saudara ingat dia dari mana? Dari tempat babi. Najis. Tetapi ayah ini tidak bertanya kenapa kamu menghamburkan uang. Tidak ada pertanyaan yang menginterogasi dia. Tetapi yang terjadi justru ayah itu datang memeluk dia. Mencium dia. Tidak suruh mandi dulu saudara. Orang yang dari tempat yang kotor, orang yang compang-camping, dia datang ketemu dengan ayahnya, tidak disuruh mandi dulu, kamu mandi dulu, tidak, tapi langsung dipeluk, dicium. Dan bukan sampai di situ, Alkitab mencatat, ayahnya memanggil pembantu-pembantunya, berikan dia pakaian yang terbaik, berikan dia cincin, berikan dia sandal. Dan yang membuat saya kaget luar biasa dari cerita ini, kalau saudara mungkin perhatikan di situ, ayahnya membuat pesta, mengundang semua tetangga-tetangga, dan dia ingin mengatakan bahwa anakku yang hilang sudah ditemukan kembali. Di mana ada orang tua yang seperti ini? Ketika anak sudah mempermalukan dia, mencoreng nama keluarga, anak ini sudah rusak, akhirnya banyak hal yang terjadi di dalam keluarga, kemudian kita mengundang orang lain untuk merayakan kembalinya dia. Saya rasa tidak ada. Tapi cerita ini ingin menunjukkan kepada kita, itulah Bapa kita. Itulah Allah kita, yang menerima kita apa adanya, yang mau memeluk kita apa adanya. Saya berdoa supaya kita memiliki hati seperti Yesus. Hati seperti Bapa kita, yang tidak mudah menghakimi, tetapi pribadi yang mau menerima orang lain apa adanya. Saya berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh menjamah hati kita. Bapa menolong kita untuk memiliki belas kasihan, seperti belas kasihan yang dimiliki oleh Bapa kepada anaknya. Dia menerima kita apa adanya. Dan kalau dia sudah menerima kita apa adanya, mari kita belajar menerima orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka tidak butuh nasihat kita, mereka tidak butuh kita menghakimi dia, tetapi banyak orang yang membutuhkan penerimaan kita. Mendengarkan mereka, mengerti pergumulan mereka, dan mendoakan mereka. Itu akan lebih berarti daripada kita menghakimi dan menunjukkan tangan kepada mereka. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, kita diajar ada 3 hal. Kalau kita ingin menjadi pribadi
yang sungguh-sungguh seperti Kristus, yang tidak mudah menghakimi dan mengkritik orang lain. Yang pertama kita sudah belajar tadi bahwa kita perlu belajar untuk melihat bahwa kita adalah orang yang broken, orang yang berdosa, yang membutuhkan kasih karunia Tuhan juga. Yang kedua, kita perlu belajar melihat diri kita dan juga belajar melihat orang lain sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka masterpiece. Mereka adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita perlu melihat mereka seperti itu. Dan yang terakhir, kita perlu belajar untuk melihat kebenaran ini. Bahwa penerimaan kita akan membawa orang kepada kedekatan dengan Tuhan. Dunia kita sudah banyak dipenuhi oleh orang yang suka menghakimi. Kita memerlukan orang-orang yang mau menerima orang lain apa adanya, yang mau merangkul mereka, berjalan bersama mereka di dalam kerapuhan mereka. Dan saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan gereja ini dikenal sebagai gereja yang bukan suka menghakimi, tetapi gereja atau orang percaya yang menerima orang-orang berdosa, yang menerima orang-orang yang rapuh, dan membawa berjalan bersama-sama dalam journey ini untuk bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Soli Deo Gloria. Amin. Hidup kita adalah kepunyaan Allah. Banyak hal Dia sudah sediakan bagi kita. Mari kita memberikan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih
untuk kecukupan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami juga boleh memberikan apa yang Engkau titipkan bagi kami. Kiranya Tuhan melalui persembahan ini, pelayanan di gereja Tuhan boleh semakin diberkati. Melalui persembahan kami ini, Engkau juga boleh memakainya menyentuh banyak orang yang membutuhkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap tangan, setiap pengurus yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat agar bisa mengelola setiap persembahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kiranya apapun Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, berkat kecukupan, kami bisa terus syukuri dan kami pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah salam dari Tuhan Yesus melalui perantaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya.